Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian untuk kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Khairul Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu yang berjudul Kitab-kitab Hadis dan Klasifikasinya, yang dimana di sini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama terkait latar belakang penghimpunan hadis, kemudian yang kedua tentang ciri-ciri karya ulama hadis pada masa muqaddimin dan masa mutaakhirin. Kemudian yang terakhir ini yaitu klasifikasi kitab menurut pembagian para ulama. Sebelum kita memasuki pada pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu tentang hadis itu sendiri. Jadi hadis itu telah ada sejak awal perkembangan Islam, yaitu sesuatu yang benar adanya, tidak bisa diragukan lagi bahwasannya hadis ini adalah yang dijadikan sumber hukum Islam kedua sesudah Al-Quran. Kemudian semasih Rasulullah hidup, banyak muslimin dan para sahabat-sahabat Nabi yang telah menaruh perhatiannya terhadap apapun yang dikerjakan dan ditetapkan oleh Rasulullah, baik itu yang diucapkan Rasulullah maupun yang berhubungan dengan fatwa-fatwa keagamaan. Kemudian selain dari itu utusan Allah, Rasulullah SAW ini juga sebagai panutan dan juga sebagai tokoh masyarakat. Kemudian di dalam kapasitasnya sebagai apa saja, yaitu di sini Rasulullah sebagai seorang rasul, kemudian pemimpin untuk masyarakat, kemudian panglima perang, kepala rumah tangga, dan juga bisa sebagai teman. Maka dari itu, apa saja yang dikerjakannya itu ataupun yang diucapkan Rasulullah disebut sebagai ajaran Islam. Beliau sendiri juga sadar bahwa sepenuhnya agama yang dibawanya itu harus disampaikan dan harus terwujud secara konkret dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, ketika setiap kali ada kesempatan, Nabi memanfaatkannya berdialog dengan para sahabat dengan berbagai media, dan para sahabat juga ini memanfaatkannya hak itu untuk lebih mendalami ajaran Islam. Kemudian langsung saja di sini kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu terkait latar belakang dari penghimpunan hadis itu sendiri, yang dimana di sini usaha dari pengkodifikasian atau penghimpunan hadis itu dimulai pada abad pertama Hijriyah, yaitu pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian selanjutnya ada beberapa faktor yang melatar belakangi penghimpunan hadis, yaitu diantaranya yang pertama ialah Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas, sehingga di sini tidak dikhawatirkan lagi akan bercampurnya dengan hadis. Kemudian para perawi hadis telah banyak yang wafat. Nah, bila terus dibiarkan, dikhawatirkan hadis ini juga akan hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu perlu segera dibukukan. Kemudian daerah kekuasaan Islam yang semakin luas. Nah, peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam ini semakin kompleks. Hal ini tentu memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Kemudian ada pemalsuan hadis semakin merajalela. Kalau dibiarkan dapat mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Maka dari itu perlu diadakan pembukuan hadis guna untuk menyelamatkan hadis dari pemalsuan. Jadi
faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kondisi Islam pada saat ini masih rawan sehingga perlu diadakan kodifikasi atau penghimpunan hadis untuk menghindari hilangnya hadis dari bagian agama dan pengaruh hadis-hadis palsu. Nah, kondisi ini secara serius dilakukan besar-besaran pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian memasuki pembahasan kedua, yaitu terkait ciri-ciri karya ulama hadis pada masa mutaqaddimin dan mutaakhirin. Nah, kitab himpunan hadis pada masa mutaqaddimin ini dikenal dengan periode keempat dan kelima, atau juga dikenal dengan periode tabi'in dan tabi'in. Tepatnya pada abad kedua sampai ke-3 Hijriyah. Kitab yang mula-mula muncul pada abad kedua ini ialah Al-Muwatta. Kemudian pada abad ketiga muncullah kitab dengan metode musnad dan musannaf. Nah, munculnya metode ini membantu para ulama dalam menyusun berbagai bentuk kitab yang menjadi rujukan bagi orang yang ingin mempelajari hadis. Nah, kemudian pada abad ketiga disebut dengan masa kejayaan sunnah, atau disebut masa keemasan sunnah. Karena pada masa ini kegiatan rihlah itu mencari ilmu dan sunnah serta membukukannya mengalami puncak keberhasilan yang luar biasa. Seolah-olah pada masa ini seluruh hadis itu terhimpun semuanya. Nah, kemudian pada periode inilah lahir berbagai kitab induk yang dikenal dengan ummahat kutub, yaitu kitab-kitab Sunan, Al-Jami', Al-Shahih, dan Al-Musnad yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Maksud dari kitab induk yang keenam ini ialah Al-Jami' Al-Shahih li Al-Bukhari, yang lebih dikenal dengan sebutan Sahih Bukhari, kemudian Al-Jami' Al-Shahih li Muslim yang dikenal dengan Sahih Muslim, kemudian Sunan Al-Nasa, dan ada juga Sunan Abu Dawud, kemudian Jami' Al-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, pada periode ini merupakan masa yang paling sukses karena para ulama hadis telah berhasil memisahkan antara riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan juga riwayat sahabat dan tabi'in, sehingga dapat dibedakan antara hadis Rasul dan fatwa atau perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, di samping itu juga telah dilakukannya penelitian atau dengan istilah filterisasi dan antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Nah, pada masa ini juga lahir para hufaz adanya dan para pembesar kritikus hadis, sekalipun menghadapi fitnah dan ujian dari adanya fitnah-fitnah ini yang muncul karena seringnya terlihat pada sanad maupun matan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga permasalahan ini yang berjudul Takwil Mukhtalif Al-Hadis sebagai bantahan atau jawaban bagi para pemfitnah yang tidak memahami hadis secara mendalam. Pada periode ketiga ini juga telah tercipta berbagai karya yang penyusunannya menggunakan bentuk musnad. Ulama yang menyusun kitab dengan menggunakan metode ini ialah Musnad Abu Dawud oleh Sulaiman bin Dawud Al-Tayalisi. Nah, perkembangan hadis pada periode tabi'in ini ada 3 bentuk, yaitu yang pertama musnad, yaitu musnad ini adalah menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah atau topiknya, tidak per bab seperti fikih, dan kualitas hadisnya ada yang sahih dan ada juga yang tidak sahih. Kemudian ada al-jami' yang dimana teknik pembukuan hadis yang mengakumulasi 9 masalah, yaitu akaid hukum, perbudakan, adab makan minum, tafsir atau sejarah, kemudian sifat-sifat akhlak, fitnah, dan sejarah atau munakid. Kemudian ada
kitab sunan, yaitu yang dimana kitab ini teknik penghimpunan hadisnya secara perbab seperti fikih. Setiap babnya itu memuat beberapa hadis dan setiap topik. Kemudian ada kitab himpunan hadis pada masa mutaakhirin, yang dimana pada masa ini disebut juga dengan periode ke-6 atau periode ulama kholaf, tepatnya pada abad ke-4 sampai sekarang. Perbedaan mereka dari segi periwayatan dan kodifikasi atau penghimpunan hadis ialah ulama mutaqaddimin menghimpun hadis Nabi dengan cara mendengar langsung dari guru-gurunya, kemudian mengadakan penelitian sendiri baik matan maupun sanadnya. Nah, sedangkan ulama mutaakhirin cara periwayatannya itu pembukuannya berreferensi dan mengutip kitab-kitab mutaqaddimin, sehingga sangat jarang dan sedikit saja pembahasan hadis pada abad ini dan berikutnya. Namun dari segi teknik pembukuan lebih sistematis daripada masa-masa sebelumnya, yang dimana perkembangan teknik pengkodifikasian hadis pada abad ke-4 sampai abad ke-6 ini ialah ada beberapa kitab, yaitu yang pertama Mu'jam, yang artinya penghimpunan hadis-hadis yang diperoleh berdasarkan nama sahabat secara abjad. Nah, kitab Mu'jam sendiri ini terkenal menggunakan metode ini, ialah kitab yang ditulis oleh Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani, kemudian yang terbagi pada tiga, yaitu Mu'jam al-Kabir, al-Mu'jam al-Ausat, dan al-Mu'jam al-Asghar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Sahih, yaitu metode pembukuannya mengikuti metode pembukuan hadis Sahih yang hanya mengumpulkan hadis Sahih saja menurut penulisannya. Kemudian kitab yang terkenal dengan metode ini ialah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hibban al-Basti dengan nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Huzaimah dengan karyanya Sahih Ibnu Huzaimah, lalu oleh Ibnu Al-Sakan dengan karyanya Sahih Ibnu Al-Sakan. Kemudian di sini ada Al-Mustadrak, yaitu menambah beberapa hadis sahih yang menurutnya belum disebutkan dalam kitab yang dihimpun oleh Bukhari dan Muslim, serta menurutnya telah memenuhi persyaratan keduanya. Nah, kitab yang terkenal dengan metode ini ialah yang ditulis oleh Abu Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi dengan judul kitab Al-Mustadrak ala Al-Sahihan. Kemudian di sini ada Sunan. Sunan di sini adalah metode penulisannya sama dengan kitab Sunan pada abad sebelumnya, yaitu cakupannya hadis-hadis tentang hukum seperti fikih. Kitab yang menggunakan metode ini ialah kitab yang ditulis oleh Ibnu Jarud, yaitu dengan karyanya Muntaqa Ibnu Jarud al-Daruqutni dengan judul kitabnya Sunan al-Daruqutni. Imam Al-Baihaqi dengan judul kitabnya Sunan Al-Baihaqi. Nah, di sini ada Saroh, yakni penjelasan hadis ini baik yang berkaitan dengan sanad atau matan, terutama maksud dan makna matan hadis atau pemecahannya jika terjadi kontradiksi dengan ayat atau dengan hadis lain. Kitab sarah ini yang muncul pada masa ini ialah kitab yang ditulis oleh Al-Tahawi dengan judul kitab Syarh Ma'ani Al-Asyar dan Syarh Muskil Al-Asar. Kemudian ada Mustakhraj, ialah seorang penghimpun hadis mengeluarkan beberapa buah hadis dari sebuah kitab hadis seperti yang diterima dari gurunya sendiri dengan menggunakan sanad sendiri. Kitab yang menggunakan cara ini ialah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Ismail. Kemudian ada Al-Jam'u. Al-Jam'u ini adalah gabungan dua atau beberapa kitab hadis menjadi satu kitab. Nah, cara ini dilakukan oleh Ismail bin Ahmad atau Ibnu Al-Furat dengan judul kitabnya Sahih Al-Jam'
Baina al-Sahihan dan kitab Jam'u Baina al-Sahihan yang ditulis oleh Al-Husain. Kemudian kita memasuki pada pembahasan yang terakhir, yaitu klasifikasi kitab menurut pembagian para ulama. Nah, ada beberapa kitab di sini menurut pembagian para ulama, yaitu yang pertama kitab Sahih, yaitu metode pembukuannya menggunakan metode pembukuan hadis sahihan yang hanya mengumpulkan hadis sahih saja menurut penulisannya. Kemudian ada Al-Sunan, adalah metode penulisannya sama dengan kitab Sunan pada abad sebelumnya, yaitu cakupannya hadis-hadis tentang hukum seperti fikih. Kemudian kitab yang menggunakan metode ini ialah yang ditulis oleh Ibnu Jarud. Selanjutnya ada Mustadrak, yaitu menambah beberapa hadis sahih yang menurutnya belum disebutkan dalam kitab yang dihimpun oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ada Al-Ta'liqat dan Al-Hasyiyat. Nah, adapun kitab yang menggunakan cara ini ialah kitab Matnul Bukhari di Hasyiyah Al-As-Sindi susunan Abdul Hasan Nurud Din Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi. Kemudian di sini ada kitab-kitab Rijalul Hadis. Nah, kata Rijal al-Hadis ini terdiri dari dua suku kata dan telah menjadi istilah yang baku bagi ulama hadis, sehingga kedua kata itu tidak dapat diartikan secara terpisah. Nah, istilah Rijal al-Hadis ini menurut bahasa berarti orang-orang di sekitar hadis. Jika kata Rijal al-Hadis ditambah dengan kata ilmu di depannya, sehingga menjadi ilmu Rijal al-Hadis, yang berarti ilmu tentang orang-orang di sekitar hadis. Nah, di sini ada kitab-kitab yang menghimpun hadis dhaif. Di antaranya yaitu kitab hadis yang ditulisnya adalah Silsilah Al-Hadis Al-Dhaifah wa Al-Maudhu' wa Atsruha Al-Syai' fi Al-Ummah. Sebagai ulama yang menyusun kitab ini, dia pun mendapat perhatian tersendiri dari kalangan ulama dan akademis, sehingga biografi dan kitab-kitabnya itu banyak dikaji dan dieksplorasi baik dari sisi metodologinya maupun dari sisi keilmuannya. Nah, ada kitab-kitab ulumul hadis. Berbicara tentang kitab-kitab ulumul hadis tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ulum al-hadis itu sendiri. Nur al-Aldin membagi tahapan perkembangan ulumul hadis itu dengan 7 tahap, yaitu yang pertama terkait dengan kelahiran ilmu hadis, kemudian penyempurnaannya, terus pembukuan ilmu hadis secara terpisah, kemudian penyusunan kitab-kitab induk ilmu hadis, dan kematangan dan kesempurnaan pembukuan ilmu hadis itu sendiri. Kemudian masa kebekuan dan kejumudan, dan juga ada kebangkitan kedua bermula pada awal abad ke-14 Hijriah. Dan terakhir tahap pertama periode kelahiran ilmu hadis, yaitu masa sahabat sampai penghujung abad pertama Hijriah. Nah, pada tahap ini belum ada kegiatan penyusunan kitab-kitab ulum al-hadis. Yang ada adalah bentuk bagian-bagian dari ulum al-hadis itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.